Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul tempat ini kembali. Sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau satukan hati kita dan kita sama-sama mau berdoa. Kita mau sama-sama satukan hati kita, membawa segala hidup kita pada Tuhan, membawa segala pujian penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Semua yang telah kami terima sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami beruntung punya Tuhan Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang selalu setia terhadap hidup kami Tuhan, Tuhan yang selalu mendampingi hidup kami. Kami mau bawa Tuhan segala pujian, persembahan hanya untuk Kau Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus, seberapapun yang hadir Engkau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, untuk menjaga setiap hidup kami Tuhan, untuk mengubahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kosong Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat itu terjadi atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kosong. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang yakin dan percaya katakan amin. Mari semua saja bangkit berdiri bersama. Kita memuliakan nama Tuhan kita, kita mau serukan nama Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi Tuhan. Seindahnya pelangi, sejaya mentari, dan udara terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghangat, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan kami Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Sedang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan Yesus, karena sungguh nyata kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh
nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu yang tebus nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu yang tebus terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah nama Tuhan kita. Lebih dalam lagi kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Kau sumber harapan kami Tuhan. Kami yang menyatakan kasih yang hidup kami. Karyamu
Kami percaya Tuhan, kami akan jalanmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tak pernah gagal rencanamu atas hidupku. Tak pernah gagal rencanamu, kami jalanku, sambut-sambutlah pengharapanku, takkan hilang semasa depanku. Tak saja tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku. Sambut-sambutlah pengharapanku, takkan hilang semasa depanku. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, kami jalanku. Tuhan kami pada pagi hari ini mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita, terutama layakkan kami, ampuni kami dosa-dosa kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan.
Bapa, mari Kau tolong ibadah pada pagi hari ini, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai dengan kuasa Roh-Mu, lawatan-Mu, supaya setiap perkataan dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur masih banyak orang-orang yang setia mengikuti ibadah. Mereka masih terus mengikuti akan perkembangan-perkembangan secara spiritual. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam penyertaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Anda semua sudah setia hadir di tempat ini. Bersama-sama hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2020. Ini adalah minggu pertama ibadah di bulan Desember. Bulan Desember atau tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan duka, air mata, karena banyak orang-orang yang kita kenal atau kita tahu secara sekonyong-konyong mereka pulang ke rumah Bapa. Bulan ini kita akan coba untuk mengembalikan fondasi iman Kristen kita di dalam satu tema, yaitu firman kehidupan. Firman kehidupan. Saudaraku, selama 4 minggu nanti kita akan belajar dari sola scriptura, sola gratia, sola fide, solidio dan lain sebagainya. Ada 5 pilar akan pedoman kehidupan orang beriman. Tim pastoral menganggap ini sebagai satu pelajaran yang seri yang penting untuk kami membawa kembali. Karena di masa-masa pandemi ini, kami khawatir ada banyak orang yang sedang menghadapi satu cobaan ujian yang berat. Maka kami pikir bahwa menyajikan akan pokok-pokok dasar, landasan kehidupan orang beriman ini perlu kami ulang lagi di dalam kebaktian selama Desember ini. Hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang supremasi firman Tuhan atau supremasi Alkitab. Supremasi Alkitab adalah tema kita pada hari ini. Supremasi adalah otoritas tertinggi, yaitu Alkitab. Orang-orang Kristen Protestan menganggap bahwa supremasi Alkitab ini adalah otoritas yang tertinggi, tidak terletak kepada Pope, tidak terletak kepada tradisi gereja, bukan pula kepada penafsir-penafsir, apalagi penafsir yang tidak jelas, seringkali mengajarkan akan firman Tuhan ini jauh daripada kebenaran, dan juga bukan malaikat sebagai landasan. Dan percaya Alkitab adalah sudah cukup, karena Alkitab pasti dia bisa menjelaskan Alkitab di ayat yang lain, sehingga orang berakal budi pun bisa mengerti isi Alkitab. Orang sederhana pun bisa mengerti isi Alkitab, karena Alkitab begitu jelas. Memang ada bagian-bagian yang sulit, yang memang harus mendapatkan satu bimbingan atau pengertian daripada orang-orang yang telah belajar tentang Alkitab. Nah, saudaraku, pada abad ke-16, yaitu seorang yang bernama Martin Luther, pada tanggal 31 Oktober
tahun 1517. Ia menempelkan di gerbang gereja. Ya, waktu itu hanya ada Roma Katolik. Dia menempelkan 95 tesis tentang apa yang harus dikembalikan, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, yaitu di gereja Wittenberg, Jerman. Berdasarkan kritik-kritik terhadap gereja pada saat itu, gereja yang menyimpang ajarannya, gereja yang mempraktekkan hal-hal yang tidak benar, sehingga saudara, banyak orang imannya menjadi kacau. Salah satunya adalah surat penebusan dosa. Bagi orang yang mampu bisa membayar surat penebusan dosa, sehingga dia boleh dikatakan, kamu punya sertifikat ini, nanti besok pasti masuk surga. Oleh karena itu, seorang Martin Luther, dia memulai dengan satu gerakan reformasi, ingin merombak akan ajaran-ajaran yang berbahaya pada saat itu. Lalu Paulus menulis di dalam satu ayat yang sangat terkenal, yaitu menulis surat pengembalaan kepada Timotius. Dia mengatakan bahwa Alkitab mempunyai power, mempunyai daya, mempunyai dinamik yang luar biasa, yang melakukan reformasi moral, melakukan reformasi iman, dan orang yang menerima firman itu, dia akan mengalami kelahiran yang baru. Ya saudaraku, ini adalah Paulus mengatakan demikian. Karena apa? Karena dia sendiri sudah mengalami hal semacam itu. Dia mengalami satu transformasi iman yang luar biasa, dari seorang yang pengejar, pembunuh orang-orang Kristen menjadi rasul yang begitu besar. Nah, firman-Nya ada di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tulisnya begini: segala tulisan yang, kalimat berikutnya penting ini, segala tulisan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau memperhatikan kalimat demi kalimat ini sungguh-sungguh luar biasa. Tidak peduli siapapun, kalau dia benar-benar mengerti Alkitab, atau dia benar-benar mau belajar Alkitab, maka semua apa yang dituliskan ini terjadi. Sebab apa? Sebab Alkitab adalah buku yang diilhamkan Allah. Nah, kata ilham ini bukan seperti orang bermimpi dapat ilham, atau orang merenung dapat ilham. Tetapi ilham ini ada kuasa Roh Kudus di balik apa yang disampaikan. Dari kata ilham adalah sesuatu yang dihembuskan oleh Allah, yaitu Roh Allah yang dihembuskan kepada orang-orang pilihannya untuk menulis Alkitab, untuk menyampaikan isi hati Allah. Dan apa yang dihembuskan itu pasti benar. Saudara, Alkitab ditulis selama 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang yang berbeda, zamannya berbeda. Dan hari ini Alkitab merupakan kitab yang paling super, karena sudah diterjemahkan lebih dari 2500 bahasa di dunia. Nah, saudaraku, ada satu kisah yang menarik sekali. Seorang misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh. Mungkin saudara pernah dengar nama ini. Ya, saya dulu waktu masih belajar Alkitab itu, nama ini sudah saya dengar. Ya, pada satu hari Sadhu Sundar Singh ini dari India ini, dia pergi perjalanan dengan kereta api.
Dalam perjalanan itu, ya seorang penginjil kalau bisa setiap saat ketemu orang, dia akan memperkenalkan siapa Yesus itu. Lalu dia berjumpa dengan seorang ya setengah bayar. Lalu dia mulai berkenalan, dia bercerita, kemudian dia memberikan sebuah buku tipis. Isinya adalah kitab Yohanes. Saudara, selama Syekh Sundarsi ngomong dengan bapak ini diam saja, sepertinya tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan, ya, karena dia menghormati orang lain, lalu dia diam saja. Tetapi ketika buku ini diberikan kepada dia, orang ini mulai marah, dan buku itu disobek-sobek di depannya Syekh Sundarsi, lalu dilemparkan dari jendela kereta api, dibuangnya begitu saja. Saudara, bagi Syekh Sundarsi merasa saya tidak berhasil, apa yang saya kerjakan belum berhasil. Lalu singkat cerita, pada hari itu ada seorang pandita Hindu, mungkin dalam keadaan yang bingung, dia berjalan menelusuri rel kereta api. Kalau orang sudah jalan di atas kereta api ini, rel kereta api, kira-kira saudara membayangkannya seperti apa ya? Orang sedang bingung, mungkin orang sedang menantikan kalau ada kereta api, saya mau nabrakkan diri. Ya, dalam keadaan orang yang sudah putus asa, mungkin begitu. Dia berjalan di atas rel itu, lalu dia menemukan selebar kertas. Ya, namanya orang lagi bingung apa saja kalau bisa dibaca. Dia ambil kertas itu. Ternyata yang dia dapatkan adalah dari surat Yohanes. Kalau saya sobek ini satu lembar ini lembaran yang dia temukan ini. Kitab Yohanes pasal 6. Ya. Di tempat saya ini lembaran 199. Mau saya sobek sayang ya. Ini dia temukan kertas ini. Lalu dia baca. Dia mulai baca. Dia menemukan ayat yang ke-35. Kalau saudara ada Alkitab, coba dibaca atau saya bacakan. Dia menemukan kitab ini dan dia baca sampai ayat yang ke-35. Dia baca begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Siapa yang tidak ingin makan kenyang, minum tidak haus gratis, ya? Dia terus baca terus, heran ya. Belum pernah baca ada orang yang berani ngomong begini. Terus dia baca. Lalu yang paling dahsyat, dia ketemu ayat lembaran baliknya ini ya, ayat 46. Ayat 46 itu ngomong begini. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dan dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa percaya, tidak dipilih-pilih, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Wah, ini satu firman yang sangat-sangat spektakuler. Dia akan hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Balik lagi ke ayat 35. Akulah roti hidup. Ya, dia mulai mikir, siapa yang berani ngomong hidup kekal? Lalu dia cari siapa yang ngomong. Dia cari ayat 43. Ternyata dia menemukan satu nama, yaitu Yesus. Saudara, orang ini mulai terus mencari siapa Yesus. Lalu dia mungkin menemukan orang-orang yang bisa menjelaskan tentang jalan keselamatan dan hidup itu. Saudara, lalu pandita ini
Dia belum pernah mendengar semua kitab yang dia pernah baca. Ada orang begitu berani mengatakan engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara percaya? Saudara percaya kalau percaya sama Tuhan Yesus akan mendapat hidup yang kekal? Saudara, ayat ini adalah ayat yang paling senang saya sampaikan. Kapan? Ketika memimpin upacara, ya, pemakaman, upacara tutup peti. Karena barang siapa percaya, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara. Nah, saudaraku, oleh karena itu, kalau saya mau tanya kepada saudara, Alkitab itu penting apa tidak? Di sini pasti ngomong penting semua. Oh, penting Alkitab. Kenapa penting? Karena Alkitab adalah kitab sucinya orang Kristen. Alkitab adalah sesuatu sejarah nyata kehidupan seorang yang telah datang dari surga, turun ke muka bumi 2000 tahun yang lalu, yang bernama Yesus itu. Tapi saya mau tanya, berapa banyak di antara kita akan mendengarkan khotbah pagi hari ini? Anda menganggap Alkitab ini sebagai hiasan di almari? Atau Alkitab ini hanya sebagai satu jimat? Kalau takut ada setan bawa Alkitab, mungkin setannya lari, atau begitu? Pertanyaannya adalah, berapa banyak di antara kita yang punya waktu untuk membaca Alkitab, waktu yang spesial untuk membaca Alkitab? Mungkin tidak banyak, saudara. Ya. Nah, tetapi banyak orang menganggap Alkitab ini sebagai satu benda jimat. Ya. Kalau saya memakamkan orang atau tutup peti, biasanya orang meninggal itu sampingnya ada Alkitab, betul ya? Nah, saya cuma, ya, puji Tuhan lah, sudah mati nanti baca Alkitab di surga, kan banyak waktunya ya. Saya nggak tahu masa hidupnya baca apa tidak. Nah, saudaraku, oleh karena itu hari ini kita mau mengembalikan kita semua. Mari hidup kita back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Yang selama ini Alkitab hanya sebagai hiasan saja. Nanti kalau pendetanya datang, wah, lebih baik Alkitab taruh meja ya, seolah-olah tiap hari dibaca. Padahal belum tentu. Nah, saudara, oleh karena itu kita mau berkata sola scriptura, hanya Alkitab saja yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang, mampu mengubahkan destininya yang tadinya harus masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Kalau dia percaya, dia akan berubah destininya menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Nah, saudaraku, dalam Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dua perjanjian ini menjadi mata air kehidupan yang sangat-sangat memberkati orang-orang yang mau belajar Alkitab. Saya ingat tahun 2016 mulai diadakan iCare di gereja ini. Selama 4 tahun, saudara, saya setiap pagi menyampaikan firman, menyampaikan renungan, terus selama hampir 4 tahun, saudara. Tapi belakangan ada orang bilang, udah bosan, ya. Dan ada yang bilang, wah, paling tak buka, tak tutup aja. Lalu saya pikir, ya, kalau bosan, orang bisa ya bosan ya, stop dulu sebentar. Mungkin nanti satu waktu kita akan mulai. Tapi setiap pagi kita sarapan firman Tuhan, itu rasanya sungguh-sungguh ada sesuatu energi yang dapat kita terima dari firman Tuhan itu. Saudaraku, saya akan sedikit mengulas akan pentingnya Alkitab sebagai mata air kehidupan orang-orang Kristen. Di dalam perjanjian lama, perjanjian lama dimulai dengan namanya 5 kitab. Ya. 5 kitab ini adalah kitab Taurat Musa. Di situ disebutkan
orang-orang beriman, orang-orang yang percaya itu harus taat kepada perintah Allah lewat Taurat yang ditulis oleh Musa itu. Dengan kitab-kitab mereka mengalami berbagai macam kehidupan yang sangat baru, sesuatu yang belum pernah mereka belajar. Mereka mendapatkan sesuatu di dalam 5 kitab itu. Nah, saya tertarik dengan satu bagian yang sangat penting, yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu Ulangan 28. Nah, saudara, kalau buka Ulangan 28, di situ diperhadapkan antara orang yang setia, orang yang mau hidup di jalan Tuhan, dan orang yang tidak mau hidup di jalan Tuhan. Di dalam Ulangan 28, pembukaannya berkata demikian: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini pembukaannya ngomong begitu. Dan ayat ini sering dipakai oleh gereja-gereja sebagai doa berkat, doa penutup, saudara. Nah, kalau kita pelajari, saya lihat doa berkat ini ya ada 14 ayat. Ya, saudara buka itu ada 14 ayat. 14 ayat. Terus saya baca berikutnya. Yang namanya kutub, saudara, 2, ngeri, saudara. Saudara nanti baca ya. Ini waktunya nggak keburu, saya nggak akan baca semua. Kutub itu ada berapa ayat? Kutub itu ada luar biasa banyak sekali. Kutub itu ada 46 ayat. Wah, 46 ayat. Kalau saudara baca, salah satu yang saya baca adalah ini ya. Ini ya. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar, ayat 21. Wah, ini kan seperti yang sekarang sedang terjadi ya. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dan tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar, ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan apa ini? Batuk kering. Ya, batuk kering. Itu gejala COVID. Batuk kering. Demam juga gejala COVID. Ya. Lalu dengan apa? Demam kepalanya mungkin pusing. Radang tenggorokan. Saudara tahu sendiri ya itu tanda-tandanya. Ya. Kekeringan, hama, penyakit dan sebagainya. Saudara, ngeri saudara. Bangsa Israel dididik oleh Tuhan dengan sedemikian kerasnya, sehingga dia diperhadapkan antara berkat dan kutuk. Kalau kamu ikuti jalan Tuhan, engkau akan mendapatkan berkat. Tapi kalau engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan mendapatkan kutuk. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan dia terus-menerus memberontak. Akhirnya bangsa Israel itu habis, negaranya hancur, tidak punya negara, saudara. Tapi janji Allah kepada Abraham, Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu, Allah tetap menepati janjinya. Dan tahun 1948 negara Israel kembali berdiri. Ya, saya nggak tahu sejarah berikutnya bagaimana. Ini perjanjian lama, saudara. Ya, kemudian juga lewat para nabi. Alkitab menulis nabi-nabi yang datang dikirim oleh Tuhan, dibunuh oleh orang-orang Israel. Ada satu perlawanan, pemberontakan terhadap Tuhan. Lalu umat Allah, nah ini yang baik ini. Umat Allah ya belajar untuk bagaimana memuji menyembah Tuhan. Mulai siapa? Mulai daripada Daud, seorang pemazmur yang luar biasa. Ya, seorang pemain kecapi yang luar biasa. Seorang pemain kecapi yang diurapi oleh Tuhan. Raja Saul, kalau kerasukan setan, dipanggillah Daud untuk memainkan kecapi.
dan setan itu pergi. Saudara, inilah Alkitab Perjanjian Lama. Begitu pasang surutnya kehidupan manusia pada zaman itu. Kemudian kita akan pindah kepada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dengan 4 Injil yang dahsyat sekali. Ya, 4 Injil yang tentang tindakan Allah menyelamatkan semua umat manusia lewat peristiwa ya, sola gratia. Nanti Pastor Korea akan menyampaikan sola gratia ya Pastor ya, pada perayaan Natal. Ya. Injil itu menceritakan tentang sesuatu yang dengan grace, kasih karunia Yesus itu manusia bisa mendapatkan harapan melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya. Semuanya itu ditulis dengan jelas di depan 4 Injil itu. Luar biasa, saudara. Kemudian terus kita belajar berikutnya. Satu bagian setelah kitab Injil itu selesai, kita masuk di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah cerita tentang jemaat mula-mula, gereja berdiri di sana. Cerita tentang murid-murid Yesus yang tadinya takut untuk mati, mendapatkan Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang menjadi orang yang begitu berani kemana-mana dia mengabarkan Injil. Disitulah mulai gereja berdiri. Mereka adalah orang-orang pemberani yang membawa berita keselamatan, amanat agung kepada semua bangsa-bangsa. Saudara, kalau saudara baca ya 11 rasul ya, yang satu enggak ya, yang satu itu salahnya sendiri ya, bunuh diri ya. 11 rasul, saudara. 11 rasul itulah semuanya menjadi martir kecuali Yohanes, mati karena tua. 10 rasul mati semuanya. Saudara, ini satu kisah yang sangat-sangat dahsyat ya. Ada orang-orang yang rela mati demi siapa? Demi Injil itu bisa sampai kemana-mana. Sampai tadi satu Sundarsing bisa terima itu. Yang tadinya dia kecewa, ada bapak yang membuang kitabnya dan disobek-sobek di hadapannya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia berkata, tidak ada firman-Ku yang sia-sia kembali kepadaku. Oleh karena itu, kitab Yohanes lembaran yang pasal 6 itu diterima seorang bapak pendeta dan dia terima Tuhan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa. Ketika saya dulu belajar Kisah Para Rasul, saya itu sangat kagum. Ada orang-orang yang seperti itu yang rela menjadi martir. Kemudian kita masuk kepada rangkaian surat-surat para rasul. Ya, surat-surat ini adalah surat-surat yang meletakkan dasar kekristenan bagi sepanjang masa. Dan ajarannya tidak ada yang bertentangan, saudara. Ya. Kalau saudara pernah baca Alkitab sekali tuntas dari ya, Kejadian sampai Wahyu, atau mungkin 2 kali, 3 kali, saudara menemukan bahwa ada sinkronisasi yang tidak dibuat-buat terjadi di dalam Alkitab. Ya. Saya tidak ngomong kitab lain ya, tapi saya baca kitab-kitab lain juga. Banyak yang lucu-lucu, saudara. Banyak yang aneh-aneh. Ya. Sangat tidak spiritual. Ya, banyak sekali. Tapi Alkitab ini sungguh-sungguh buku yang spesial. Yang Kisah Para Rasul, kemudian surat-surat itu sebagai petunjuk dasar teologi untuk memahami karya Kristus di atas kayu salib. Petunjuk hidup baru bagi orang-orang yang mau menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan memberi motivasi kekristenan supaya terlibat di dalam karya penyelamatan. Maka itu saudara dan saya menjadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun atau sudah baru jadi orang Kristen, tapi Tuhan menitipkan pengabaran Injil kepada saudara semua. Terakhir adalah masuk pada kitab Wahyu. Kitab Wahyu seolah-olah itu adalah kitab yang bakal terjadi besok. Dan di sana dicatat ada hakim agung yang mau datang, dan dia datang memisahkan antara kambing dan domba. Berarti saudara,
ada sesuatu penghakiman yang akan datang. Oleh karena itu saudara, sebagai penutup saya challenge saudara, kalau saudara merasa Alkitab adalah kitab yang super dahsyat, mari kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Buka Alkitab Anda. Mungkin pertama kali Anda buka, mungkin perlu ditepuk-tepuk dulu, tiup-tiup dulu nih debunya. Nah, ya, tapi nggak apa-apa, baca. Kalau bisa mulai baca, mulai tahun 2021. Kalau dalam setahun akan selesaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Musisian singkat bisa siap. Saudaraku semua sudah menerima roti dan anggur? Sudah ya? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan makan dan minum bersama semeja dengan Tuhan Yesus. Saya juga mengundang saudara yang menyaksikan siaran ini di rumah. Mari juga persiapkan diri Anda. Roti dan anggur, kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Mari naikkan satu pujian. Bisa siapkan anggur dan roti. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Apa yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Apa yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami sanggup mengalahkan dunia ini. Kami sanggup mengatasi setiap situasi. Kami sanggup Tuhan mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau hidup dekat dengan Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan perjamuan kudus bagi kami semua. Dan pada malam terakhir sebelum Engkau berpisah dengan murid-murid-Mu, Engkau mengambil roti dan dipecah-pecahkan, diberikannya kepada semua murid-murid-Mu, dan berkata, inilah tubuhku, terimalah dan makanlah. Maka itu pada pagi hari ini kami mengulang memperingati Engkau, dengan kami mau berkata, Tuhan, mari Engkau beserta dengan perjamuan kami pada pagi hari ini. Kita mau makan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan,
Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan, di dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Setelah itu engkau mengambil cawan dan dituangkannya anggur di dalam cawan itu dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dan kau berkata, inilah darahku yang dikucurkan di atas kayu salib di bukit Golgota. Dan ini menjadi satu peringatan akan pengorbananku untuk menebus dosa setiap orang yang berdosa, untuk menebus dosa orang yang percaya kepadaku. Maka ia beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima anggur ini sebagai lambang darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Dosa-dosa lama sudah dibasuhnya dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru. Mari katakan, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang membasuh dosa kami. Dan kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak mau lagi terikat dengan kuasa-kuasa dosa yang lama. Kami mau masuk ke dalam kehidupan yang kudus, yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Kita sedang menuju ke sana. Karena pada satu hari kelak kita percaya, bagi orang-orang yang Filiswell percaya kepada Engkau akan berjumpa muka dengan Engkau. Oleh karena itu kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, kematian-Mu Tuhan adalah menunjukkan kasih yang tak terbatas, menunjukkan kasih yang sempurna, yang belum pernah ada dan bahkan tidak akan ada. Bahkan ada seorang seperti Engkau yang mau berkorban mati bagi semua manusia. Kami sudah menjadi orang-orang yang berpengharapan. Terima kasih Bapa. Kiranya hamba mau berdoa untuk sidang jemaat yang Kau kasih ini Tuhan. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, ke depan bangsa ini akan terus mengalami satu kejayaan yang Kau sudah sediakan. Kami percaya ketika bangsa ini bersatu, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Ketika semua umat-Mu, semua suku bangsa Indonesia bersatu, Indonesia akan jaya. Berkatilah kita semua Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kiranya membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam segala perkara, Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kasih Allah menyinari kehidupanmu, wajahnya menyinari Engkau semua, kasihnya menyertai Engkau semua di dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mohon bisa silakan duduk saudara teman Tuhan. Bisa tunggu sebentar beberapa menit untuk pemberitahuan tidak seperti biasa. Oh ya, kita ada satu jemaat baru, sahabat baru yang baru datang hari ini. Kami sambut saudara Andre. Haleluya. Ya, selamat datang Andre. Ya, kita berharap pada kesempatan lain boleh hadir di tempat ini untuk bergabung di jemaat Harvest-Hill. Ya, saudara Andre ini dibawa oleh Mas Muhammad Tuhan. Ya, saudara yang lainnya, ya banyak waktu bawa yang lainnya undangan beribadah juga. Nah, saudara, tidak seperti biasanya, tentu berbeda. Seperti anjuran Bapak Menteri, Natal di tahun ini terpaksa kita harus mengadakan Natal yang sederhana. Nah, kita memaklumi keberadaan ini karena saat-saat ini pandemi belum selesai. Karena itu tetap saudara hadir yang masih di rumah juga,
yang masih mengikuti ibadah onsite, kami mengimbau, kami berharap untuk bisa hadir di ibadah Natal pada tanggal 20 minggu ketiga. Ya, sekali lagi mohon kehadirannya jemaat. Ya, puji Tuhan, saudara bisa mengajak yang lainnya untuk hadir, menyempatkan waktu mengikuti ibadah Natal ya yang sederhana. Tuhan akan memberkati saudara. Terima kasih, puji Tuhan, amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati. God bless you all. Then see